Begitu udah jadi dokter gigi, ini udah gede nih, udah punya nama, udah 20k apa 30k gitu. Ketika emang yang rasanya enak, aku posting tuh IG story, gratis, nggak perlu bayar. Karena kan kita suka dan kita pengen bantu. Antara dokter gigi dengan influencer, sampai saat ini yang lebih menguntungkan secara finansial yang mana? Oh jadi. Halo, jadi hari ini kita kedatangan orang yang mungkin sering sekali FYP di laman medsos Anda. Makan pakai receh. Halo. Kalau yang udah makan pakai receh udah tahu semua lah. Banyak-banyak dibahas deh. Saya mau ngobrol nih ini nih. Ternyata beliau ini seorang dokter gigi. Iya betul. Yang uniknya gini, dok ya. Kalau saya panggilnya dok aja ya. Iya boleh. Jadi kalau umumnya dokter, karena saya punya adik 2 orang dokter. Itu concern sekali sama apa yang dikonsumsi, apalagi dokter gigi ya. Betul. Kayak makan sesuatu yang soda, kopi, teh, tepung-tepung gitu. Itu kan katanya memang bisa merusak gigi. Bener ya? Jadi sebenarnya balik lagi ke prinsip apa yang berlebihan itu pasti tidak baik. Berlebihan makan atau berlebihan tidak makan, kan pasti gitu. tidak baik. Jadi bagaimana setelah proses makannya itu sih yang lebih ditekankan kalau sebagai dokter gigi. Itu yang, jadi ketika saya dengar ya, oh akun makan pakai receh dokter gigi. Oh, jadi berarti gini nih, buat kita yang doyan jajan, artinya masih ada harapan menyeimbangkan antara doyan jajannya dengan kesehatan gigi yang baik. Iya dong. Nah itu ada tips khusus nggak buat orang-orang yang, aduh saya nggak bisa tuh kalau nggak jajan sehari gitu. Lihat somai masih makan. Mang, bahasa lewat, mang. Tapi kan lama-lama kan akan berpengaruh begitu. Kan orang Palembang kan punya kebiasaan makan makanan yang cenderung asam ya. Dan biasanya kondisi giginya agak memprihatinkan kalau orang udah ada 40 lah gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih trik-trik khusus gitu dari pandangan dokter gigi buat orang yang memang foodie, tapi tetap aja bisa kok giginya tetap perfect, tetap kuat sampai tua gitu. Sebenarnya prinsipnya tuh sama, jadi kayak kita harus rutin memeriksakan gigi kita minimal 6 bulan sekali kalau ada keluhan. 6 bulan sekali? Walaupun tanpa ada keluhan, 6 bulan sekali kita mesti rutin periksa. Ketika memang nggak ada keluhan, giginya bagus, scaling karang gigi juga nggak ada, nah berarti kan konsultasi ke dokternya berarti oke. Tapi ketika gigi biasanya kerusakan gigi itu adalah karena kerusakan kecil dia dibiarkan lama-lama membesar, lama-lama merembet ke gigi sebelahnya, lama-lama merusak seluruh mulut. Jadi nggak serta-merta giginya rusak tuh, atau ketika dia makan tapi patah gitu kan. Kadang orang suka nggak aware. Mungkin karena dari awal mereka sudah dapat pengalaman buruk ketika sakit gigi, itu sakit banget kan? Dan ketika mau dibawa ke dokter, mereka berpikir bakal menerima sakit yang lebih sakit lagi. Jadi anak-anak tuh takut. Dan gitu dulu tuh stigmanya, jangan nakal nanti dibawa ke dokter loh, disuntik ke dokter. Nah, dan dokter gigi itu kan bukan lagi nyuntik ya, dia ngebur bahkan. Nah, yang suaranya itu bikin anak-anak suka takut. Jadi aku sampai sekarang pun suka nemuin pasien yang kayak nanti disuntik ya. Mereka takut sama suntikan, padahal suntikan sekarang tuh sehalus jarum bayi gitu, nggak sama sekali sakit. Sampai sekarang mereka tuh masih nyimpen trauma sakit gigi itu gitu loh. Jadi kayak gigi goyang, bukannya dibawa ke dokter, malah dicabut paksa sama orang tuanya. Nah, anak kecil kayak gitu kan. Itu yang trauma masa kecil itu yang mereka simpen. Pada saat mereka dewasa itu kebawa-bawa. Jadi mereka bukannya concern sama giginya, tapi memelihara trauma rasa sakit itu. Jadi takut ke dokter gigi. Jadi yang biasa giginya cuma bolong kecil tuh ya, ngilu, dibiarin, lubangnya jadi besar kan? Karena lubang yang kecil tadi itu jadi perangkap buat makanan, sisa makanan yang nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi, lama-lama terperangkap di situ, membesar jadi bakteri. Kan ada tuh yang gigi yang celah, tapi begitu masuk ke dalam dia udah bolong gede. Karena itu lubang di gigi itu nggak kelihatan dengan mata kepala yang awam kalau misalnya emang giginya kecil ya. Tapi kalau misalnya emang giginya udah rapuh dari dalam, begitu dia makan makanan yang keras,
kayak kemplang aja, kemplang Bantet tuh hobi banget orang Palembang. Iya, doyan banget. Dicelupin cuka, kemplang Bantet, wah. Begitu giginya yang dalamnya udah keropos ataupun udah bolong tapi nggak ditampel, patah begitu makan. Iya kan, bener. Nah, apalagi kan pempek gitu ya. Apalagi kalau dapat pempeknya yang agak apa? Kalau orang Palembang bilang alot apa? Kenyot ya. Iya, kejel gitu kan. Lagi makan, ini ngambek. Itu bisa. Terus kayak suhunya yang terlalu ekstrim dari yang karena nggak sabaran, begitu baru matang pempek udah digoreng langsung dimakan. Terus panas, pedes, langsung minum es. Nah, perubahan susu itu yang kadang suka bikin email gigi. Malah itu bikin email gigi ya? Email gigi yang jadi rapuh. Oh, jadi ketika makan panas langsung ditimpa es. Padahal itu yang enak, nggak makan model, panas, pedas, sebelahnya es kacang. Enaknya emang. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya mereka sebenarnya merhatiin giginya, kalau misalnya ngilu langsung datang ke dokter gigi, ditampel, gigi tuh bakal kuat-kuat aja sampai tua. Yang berubah hanya paling warna, karena makin tua kita, warna dentin gigi yang di bawah email, lapisan email putih gigi itu akan semakin keluar karena sesuai dengan umur gitu. Kalau bleaching gigi itu ada pengaruh nggak dengan kekuatan gigi? Bukan kekuatan ya sih, jadi kayak lapisan giginya. Ada yang kan sebenarnya ada biofilm ya, biofilm itu lapisan tak terlihat tapi emang berisi bukan biologis yang emang ada bukan bakteri aja, bakteri baik lah yang ada di dalam mulut itu. Ketika bleaching itu dihilangkan, jadi gigi biasanya sehari atau 2 hari setelah bleaching itu sensitif, jadi lebih ngilu. Tapi itu bakal balik normal lagi karena lapisan biofilmnya terbentuk lagi seperti normal. Nah, karena saya pribadi ngalamin ya, jadi saya pernah bleaching ya? Bukan bleaching. Jadi saya cenderung pakai pasta gigi itu yang ini ya, yang untuk hipersensitif. Iya, enggak yang untuk whitening dulu. Oh, whitening. Whitening. Setelah berapa lama kok sekarang kalau makan es ngilu ya? Apakah pengaruh pasta giginya yang ada ngandung zat untuk memutihkan gigi? Akhirnya saya stop. Sekarang malah pakai pasta gigi yang sensitif. Jadi gini, sebenarnya untuk whitening, biasanya mereka bisa ngeklaim whitening itu ada karena bahan abrasifnya lebih tinggi dari yang normal. Kenapa bisa white? Jadi ya karena di arsirnya, kalau di amplasnya, bahasa awalnya di amplasnya itu lebih sering ya, lebih dengan bahan yang lebih. Kalau misalnya amplas yang halus itu biasanya pasta gigi normal yang amplasnya halus, itu yang amplasnya yang lebih kasar. Jadi dia lebih gampang putih kelihatannya, tapi ya itu dia ngekikis lapisan emailnya. Jadi kalau saya simpulin ya, dok ya, kondisi kesehatan gigi dengan warna gigi itu hampir nggak ada kolerasi ya? Nggak ada. Jadi kondisi giginya tergantung kondisi giginya, apakah dia ada bolong atau enggak. Nah itu pasti bakal berpengaruh. Termasuk kayak karang gigi. Orang suka mau nyepelekan karang gigi, padahal justru karang gigi itu adalah penyebab pertama dan utama kenapa gigi kita suka berdarah. Gusi suka berdarah. Sikat gigi berdarah itu pasti karena ada karang gigi yang nyempil di situ. Oh gitu. Nah sekarang kalau kita sambungin ke masalah jajan nih. Ada nggak jenis makan tertentu yang bisa mengcounter? Jadi gini, kalau orang Palembang doyan makan cuka. Ada nggak jenis makan tertentu yang bisa mengcounter efek negatif dari cuka terhadap gigi? Kalau dibilang makanan cuka kan asam, counternya pasti basah. Basah, nggak perlu yang makan basah juga. Apa sih kita mau makan sabun? Sabun kan basah. Counterlah dengan air putih. Air putih yang pH-nya normal kan, pH-nya balance. Balance ya. Banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak kumur-kumur. Jadi asam yang ada di cuka tidak tertinggal di gigi. Oh, nggak tertinggal di gigi. Yang penting konsepnya itu zatnya itu nggak nempel di gigi dalam waktu yang lama ya. Karena yang bikin biasanya bakteri itu gampang banget merusak gigi ketika dia kondisi mulut itu pH-nya asam. Itu jadi tempat berkembang biak yang cepat sekali. Apalagi ada sisa makanan, soalnya giginya bolong tuh. Nyangkut kan, makan sisa makanan, nyangkut tuh sisa pempeknya. Terus mulutnya asam.
mulutnya asam dan nggak dibersihkan, udah tuh jadi tuh. Kondisinya sama seperti kayak perokok yang tidak merokok. Perokok yang misalnya puasa untuk tidak merokok, nah, itu kan mulutnya asam tuh. Iya, mulutnya asam, maaf. Itulah yang terjadi kalau misalnya emang mulutnya asam. Nah, itu jadi itu tuh kondisi ideal bakteri itu berkembang. Makanya kenapa merokok dilarang. Oh, iya, efeknya setelah tidak merokok itu. Iya, pada saat tidak merokok. Iya, asam mulutnya. Kalau lagi nggak puasa sih tinggal minum air ya. Kalau puasa kan batal minum air. Kumur-kumur juga suka hilang. Makanya kenapa wudhu itu ada kumur-kumurnya. Nah, salah satunya untuk menyeimbangkan dia sebenarnya sih udah diatur semua. Bisa kita ngikutin ya. Udah keren banget ya sebenarnya aturannya ya. Saya tuh memang kalau misalnya nih, saya pernah dengar nih kalau overbrushing itu ada. Ada. Oh, kalau overbrushing itu pasiennya banyak banget tuh yang giginya bagus tuh ya. Tapi di antara gigi dan gusi itu ada cowakan sedikit. Nah, itu namanya overbrushing. Overbrushing namanya abrasi. Jadi dia terlalu sering gosok gigi gitu. Terlalu kuat menggosok gigi. Jadi karena gosok gigi itu sebenarnya nggak perlu kuat-kuat kan, pelan-pelan aja. Tapi kan kita tuh suka overbrushing, kenceng. Kalau kenceng busa banyak kan. Di Indonesia kayak gitu. Busa banyak, kenceng, bersih pasti giginya. Padahal caranya salah. Itu baru ini. Iya, itu yang akan membuat gigi yang bagian sini tuh jadi coak, gigi yang atasnya bagus tuh. Tapi yang di antara gusi sama giginya itu coak dan itu ngilu sekali. Ngilu sekali karena membuka akses untuk ke kamar pulpa yang isinya saraf. Oh, itu sebabnya ngilu ya? Iya. Oh iya ya? Iya. Ini banyak dapat ilmu nih kita nih hari ini. Jadi gosok gigi itu nggak harus sampai gitu ya. Bahkan kalau orang Korea itu sikat giginya nggak pakai pasta. Brush aja berarti? Iya, pakai brush aja. Sebenarnya kalau kami diajarin juga pakai brush aja. Cuman yang terjadi selama ini kan adalah bahwa stigmanya sikat gigi kalau nggak wangi, kalau nggak fresh, itu kayak nggak sikat gigi. Kalau mandi nggak sikat gigi pakai pasta gigi kayak nggak sikat gigi. Padahal kan sebenarnya fungsi untuk menyikat gigi adalah menghilangkan bakteri-bakteri bekas-bekas sisa makanan yang nyangkut yang nggak hilang dengan kumur-kumur, ya kan? Oh iya ya. Makanya kalau misalnya iklan pasta gigi tuh yang sampai seluruh gigi tuh pasta giginya. Kalau ilmunya itu cuma satu ujung kuku aja, sedikit. Iya, saya pernah dengar itu. Iya. Yang benar ternyata hanya di ujungnya aja. Ujung aja. Tapi untuk anak kecil kata dia. Enggak, untuk dewasa juga. Untuk dewasa juga. Kalau anak kecil kan beda lagi pasta giginya, kandungannya juga berbeda. Jadi nggak baik ya kalau anak-anak kita kasih pasta gigi yang biasa. Dewasa nggak boleh, karena kandungan itunya yang mungkin tertelan. Oh ya. Sebenarnya sekali dua kali nggak apa-apa, cuman kalau misalnya keterusan kan bahaya. Karena mereka belum bisa membuang sisa busanya, karena anak-anak kan suka nelen kan. Iya. Jadi nggak ada masalah ya, doyan jajan, doyan makan tuh sebenarnya nggak ada masalah ya. Masalah, apalagi kan dari mulut sebenarnya, semua kenikmatan tuh ada dari mulut. Emang makannya harus dijaga. Ketika kamu suka makan, kamu suka jajan, yang pertama dijaga adalah kesehatan mulutnya, setelah itu baru kesehatan tubuhnya, kesehatan pencernaan, baru yang holistiknya, kesehatan tubuhnya, sama kantongnya sih. Kalau mau jajan nggak ada duitnya kan susah ya kak ya. Jadi, nah sekarang kita kayak ini ngomongin masalah kantong. Saya mau nanya yang agak sensitif nih. Pernah nggak dimakan pakai receh, di endorse, tapi dari sisi keilmuan, dokter tahu, oh ini makanan sebenarnya nggak baik buat kesehatan, atau nggak baik buat kesehatan gigi, secara umum pun nggak baik, tapi karena endorse, ya udah tetap jalan. Pernah nggak nemu kejadian kayak gitu? Ada, bahkan saya pernah kayak nerima endorse, padahal saya nggak makan. Oh pernah? Pernah, jadi bukan, jadi kan ada beberapa makanan yang kita emang suka, kita makan, ada beberapa makanan yang kita nggak suka, tapi harus dipromosi ini. Karena udah bayar ya? Iya, ini yang dijual, pernah tuh. Itu gimana ngatasinnya? Jadi kalau misalnya dulu tuh belum ada tim ya, kalau belum ada tim, saya pakai cara yang mungkin nggak perlu dicontoh ya, nggak bisa dicontoh. Karena sekarang saya udah nggak gitu lagi. Sekarang udah bisa milih nih. Iya. Oh nggak mau nih. Kita udah bisa milih nih, udah punya
udah punya kelas sendiri. Kalau misalnya itu kalau nggak mau yang jangan diterima jobnya gitu. Kalau sekarang punya tim aku yang aku suruh makan, nge-shoot mereka aja gitu. Aku makan yang lain, tinggal digabungin. Masalah selera atau masalah kesehatan ini? Kadang selera, kadang kesehatan. Jadi kayak sebenarnya kalau makanan di Indonesia ini rata-rata sebenarnya bagus, sehat. Ya sehat ya. Saya dengar makanan kita itu cenderung sehat. Nah, karena banyak lalapan segala macam. Tapi ketika jeroan, itu jeroan, terus seafood aja kan, ya tingkat kolesterol, darahnya tinggi ya. Itu kan jadi primadona ya untuk beberapa orang, kayak soto yang kikil segala macam. Tuh enak banget tuh. Aku nggak makan tuh. Oh nggak makan ya? Nggak makan. Cuman ada yang misalnya ada yang endorse segala macam. Terpaksa aku makan tapi nggak aku telan. Jadi udah punya, punya, aku lepehin. Oh gitu ya? Karena kalau makannya juga nggak nyampe ke korokan. Tapi bukan berarti nggak enak ya? Dia memang enak ya. Iya, tapi aku nggak makan gitu. Iya. Kayak pete, aku nggak makan pete Kak. Oh nggak makan pete, aduh padahal itu pete, udang disambelin, nggak enak banget itu. Itu tuh ada tuh, tapi yang aku makan ya sambal sama udangnya gitu, petenya enggak. Oh petenya enggak ya? Oh pernah ya itu petenya enggak? Oh iya, memang serba salah ya ketika di endorse makanan dan kita punya selera kita sendiri, itu posisinya mau ditolak ini job, mau dimakan nggak doyan. Tapi semenjak itu tuh jadi pelajaran kayak, mending nggak usah deh. Gak usah terima, toh kita bisa nge-suggest teman-teman kita yang lain, teman-teman yang doyan, foodies kita yang lain, bagi-bagi rezeki ke mereka, daripada kita itu berarti buang-buang makanan kan? Buang-buang makanan. Dan aku kayak bukan menipu sih, karena kan sebenarnya mungkin yang waktu aku bikin video itu, keluar video itu banyak tuh yang komen, suka semua, jeruk mantap, ini mantap. Akunya yang nggak ngerasain, aku nggak ngerasa enak, jadi ngerasa kayak apa enaknya sih gitu lah. Jadi ujung-ujungnya tidak jujur pada diri sendiri ya. Oh sekarang udah bisa milih ya? Udah bisa milih ya. Atau dialihin ke tim. Ya, saya lihat di IG-nya Makan Pakai Receh, ada Rere di situ, ada banyak ya saya lihat ya. Oh ini udah satu jaringan ini kayaknya ya. Jadi kayak kita ada talent. Ya ada talent ya untuk nanti kalau ini udah kamu memang doyan. Iya, kalau yang suka ngafe kita utus siapa gitu, kayak misalnya. Terus yang suka jajan kita utus siapa. Terus kalau misalnya review resto butuh keluarga, aku gitu kan, bawa keluarga, anak-anak gitu. Oh jadi gini nih, sorry, berarti saya tanya gini ya. Kalau dibuat seperti itu artinya job itu dari pintu mana aja akan kalian diskusiin ya? Iya, pun dengan budgetnya. Iya, jadi kan emang sebenarnya gini, dulu tuh bahkan aku tidak punya red card sampai 10.000 followers aku. Iya, jadi kayak dulu tuh bahkan aku pernah ada yang maksa bayar, ya udah kita terima 50.000, kita posting 8 kali, bahkan sakingnya itu kita mau ngebantu UMKM. Iya. Kan dari awal banget ya, belum banyak kan. Jadi kita yang bener murni yang pengen ngebantu, sebisa mungkin kita nge-up terus jualan mereka terbantu, mereka terinfokan, orang-orang banyak tahu. Udah tuh seneng tuh kita. Tapi makin kesini makin banyak penawaran, waktu kita yang terbatas, terus tenaga kita yang terbatas, gear juga perlu di-upgrade. Nah itu makanya kita tetapin red card. Ada red cardnya. Cuman kalau misalnya memang kan kayak nggak semua, walaupun udah punya red card nih, tapi kan yang kayak di pinggir jalan, yang jualan-jualan di KI, itu kan mereka UMKM ya, ada yang benar-benar murni UMKM. Itu kayak, Pak budgetnya bisa nggak kalau cuma segini? Oh boleh, nanti paling kalau misalnya di resto gede kan kita bawa kamera, kita foto, kita benar-benar ini. Tapi kalau di sana kan kita jajan biasa aja tuh gitu. Oh, jadi kalau kalau resto gede, saya sangat maklum. Mereka pun labanya besar, biaya promosinya kalau mereka di red card besar. Tapi kalau UMKM dibantu dengan endorse yang paket hemat, itu rupanya ada juga. Tinggal didiskusin aja. Kadang kalau misalnya emang benar-benar Kak baru mulai nih Kak, bisa nggak? Mereka tuh bahkan kadang Kakak nggak usah posting, bantu kasih masukan aja nih dulu kita mau jualan. Karena saking mereka percaya gitu ya sama
penilaian aku yang sudah punya banyak follower. Jadi ketika emang yang rasanya enak, aku posting tuh IG story gratis, nggak perlu bayar. Karena kan kita suka dan kita pengen bantu. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut nih. Dok kan praktek ya? Iya. Di mana? Aku praktek di K24. K24-nya itu di Simpang Patal yang IMC. IMC. Setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Senin sampai Jumat. Itu malam. Malam. Itu melayani BPJS, InHealth sama umum. Kalau di rumah sendiri? Enggak di rumah sendiri sih, masih nyewa juga di ruko pinggir jalan. Untuk yang pribadi itu di Sako. Di Sako? Di samping kantor pos Sako. Jadi di ruko Bagong Palace pinggir jalan. Jadi biar orang gampang ketemunya. Oh. Sekalian kantornya di atas, kantor makan pakai receh. Oh, kantornya di atas? Iya, alhamdulillah Kak, itu baru tahun ini loh Kak kejadian. Jadi setelah 8 tahun. Akhirnya ada kantor makan pakai receh. Iya, kalau kemarin-kemarin nyampur sama rumah. Tapi ketika udah ada keluarga, anak-anak mau review, anak-anak unas. Oke, ini menarik nih. Ribet jadi kan. Senang ya. Jadi kita dengar kantor makan pakai receh udah kantor. Udah ada kantornya. Ini base camp lah sebenarnya. Ini pertanda baik untuk mungkin saya bilang perputaran ekonomi di Palembang. Artinya kita di Palembang itu perputaran uangnya cukup signifikan sampai orang-orang yang profesinya endorse bisa punya kantor dan bisa punya jejaring. Bisa. Ini pertanda baik sebenarnya ya. Ekonomi kreatif sebenarnya. Ekonomi aircraft ya. Sebenarnya ini udah pertanda baik ya. Kita udah ngarah ke arah better nih berarti kan. Palembang ini dari sisi ekonomi kreatifnya ya. Bagus. Nah, kalau masalah finansial antara dokter gigi dengan influencer. Dengan foodies, influencer atau reviewer makanan, sampai saat ini yang lebih menguntungkan secara finansial yang mana? Jadi aku mulai makan pakai receh itu bahkan sebelum aku jadi dokter gigi. Karena dulu tuh koas dokter gigi dari Unsri itu belum ada rumah sakit kan, belum ada rumah sakit gigi dan mulut, itu lama banget Kak. Karena kita harus ngantri pakai dental unitnya. Karena keterbatasan fasilitas ya. Keterbatasan fasilitas, kebanyakan waktu luang, suka jajan, suka makan, ya udah kita jajan, misalnya kita makan, posting, bikin caption, posting, nah itu terus lama-lama banyak yang undang, banyak yang ngirim, jadilah pekerjaan sampingan aku mikirnya dulu kan. Diseriusin nih, dulu kan cuma pakai handphonenya Samsung J5 keluaran 2005 bahkan. Ya, zaman itu udah keren kan J5. J5 tahun 2005 itu keren. Pakai handphone doang, begitu upgrade, pakai kamera, hasilnya bagus, mulai diundang ke resto. Nah, kalau udah resto kan pasti pakai red card. Nah, udah tuh dapat sampingan. Begitu udah jadi dokter gigi, ini udah gede nih. Udah punya nama, udah 20k apa 30k gitu. Ya udah, yang sampingnya dokter gigi. Yang sampingnya dokter gigi karena kalau yang dokter gigi kan ada jam prakteknya. Tapi kalau yang endorse, aku di rumah aja orang datang nganterin makanan, orang transfer bayarnya gitu kan. Nggak pakai ngedrill, nggak pakai. Makanya ketika ini jadi sampingan, aku memilih klinik yang melayani BPJS. Jadi pasien itu tidak membayar. Aku mendengarkan mereka bercerita keluhannya apa, edukasi lah Kak. Jadi ilmu aku nggak sia-sia gitu kan. Nah ini yang bagusnya ya. Jadi saya pikir kultur. Jadi ada satu kultur Asia. Sorry nih, yang kesinggung lah udah. Jadi orang Asia di luar pun terkenal itu banyak yang dokter. Memang dokter adalah profesi idola para orang tua Asia. Dulu sih sebenarnya. Tapi bukan karena tujuannya nolong orang. Oh, karena ini. Itu kalaupun masuk di daftar itu daftar belakang. Kalaupun masuk di daftar. Kenapa dia dokter itu nolong orang? Itu kalaupun ada di daftar, itu daftarnya tuh di bawah sekali. Daftar pertama uang, prestis. Prestis pertama kali. Prestis ya, uang prestis. Sekarang ada dokter gigi nih. Teman saya bilang dokter giginya jadi sampingan aja. Iya betul. Karena ternyata dari bisnis lain bisa menghasilkan dan ilmunya bisa nolong orang ya, bener ya.
bisa dipakai buat nolong orang. Karena seharusnya profesi seperti itu fokusnya nolong orang. Iya. Kalau kita tahu ada dokter without borders gitu kan, boro-boro dibayar. Kadang-kadang mereka ongkos sendiri. Mereka kalau misalnya dokter itu dianggap mulia, diagungkan karena emang niat mereka tulus nolong orang. Mereka ke desa-desa, menetap di sana. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang enggak. Bahkan dulu tuh waktu aku masih baru-baru lulus gitu ya, baru-baru praktek, belum bisa nabung buat beli kendaraan. Bahkan tukang ojek pun nanya, Mbak kerja ya di klinik perawat ya? Enggak bang, saya dokternya. Kok dokter naik ojek? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa bang, kan belum punya mobil. Belum ada mobilnya, belum ada motornya, ya nggak apa-apa naik ojek. Biasanya kan dokter punya mobil mbak. Ya sekarang abang ketemu yang enggak. Itu dibawa bercanda loh kan. Karena dulu untuk anak milenial zaman aku kelahiran 89 ya, dokter tuh masih cita-cita mulia dulu. Masih cita-cita mulia. Dan aku stick sama cita-cita aku tuh karena pengen dipanggil dok dulu tuh ya. Pengen jadi dokter karena pengen dipanggil dok ya. Halo dok segala macam. Mereka kan mulia banget tuh ya. Tapi makin kesini ternyata pergeseran nilai, pergeseran ekonomi. Ternyata tanpa jadi dokter pun, tanpa gelar pun orang bisa mencari duit ya. Kalau misalnya dicari duit ya. Benar. Tapi kalau misalnya dicari value, beda lagi. Itu makanya kenapa aku selalu ngomong sama tim. Kita punya value, kita bikin konten, jangan cuma nyari endorse-nya aja, jangan cuma nyari duitnya aja. Harus ada yang kita bantu, harus ada yang kita kasih tahu ke orang. Makanya aku kayak tidak sangat, walaupun konten ini bakal viral nih ya, kayak ngeprank, makannya pedes-pedes. Terus makan yang challenge. Ada one chip challenge waktu itu sempat di luar top. Jangan buang-buang makanan, jangan mengencourage orang untuk berlaku sia-sia gitu. Jadi nggak semua yang viral harus kita ikutin. Kita tetap bisa kok bikin konten kita sendiri tanpa harus viral. Dan kalau misalnya memang udah viral, emang apa? Kalau misalnya rezekinya kita viral tapi nggak di-hire orang, ya nggak akan di-hire juga gitu. Kalau misalnya kita nggak viral tapi dikenal orang dengan value kita, ya tetap diundang gitu. Tetap diundang, ya. Saya pernah ngobrol sama Rere waktu itu. Jadi Rere sempat bilang dulu, karena klien katanya banyak nyari yang viral. Iya sekarang. Padahal kalau seseorang itu sudah punya fundamental berpikir kreatif, itu viral tuh nggak, cuma lewat doang viral tuh. Tunggu aja berarti kalau orang udah lupa. Tapi kalau udah memang punya ide yang bagus, dia akan long lasting. Iya, makanya aku juga tidak kayak sentimental sama nggak langsung nyinyir dan julid sama teman-teman yang baru melek viral gitu. Karena yang masanya mereka gitu ya. Karena kami sudah melewatinya itu, sudah jatuh bangun, sudah pernah vakum, sudah capek, sudah berpikir aduh kayaknya mau tutup akun aja, tapi ternyata yang ngedaya masih banyak. Yang bahkan dulu pacaran nanya tempat makan ke aku, sekarang udah punya keluarga masih nanya tempat makan ke aku. Itu kan yang dibangun sebenarnya. Itu yang perlu dibangun sama orang-orang yang mereka yang so-called influencer ataupun selebgram. Aku sampai sekarang pun nggak pernah mau dipanggil selebgram ataupun influencer ya, karena memang bukan itu tujuan awalnya gitu. Yang dibangun adalah hubungan kita sama netizen ya. Netizen itu kan cuman sebenarnya masyarakat, tapi yang menghubungi kita dengan kemudahan teknologi. Jadi sebenarnya person to person gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya cuma mau viral yang begitu rame komennya, terus gak balesin pesan, ya, bakal redup sendiri kok. Nah, ketika dia sudah besar, sudah ada nama, sudah ada value, bikin sesuatu yang orang itu bahkan oh iya karena orang ini, itulah makanya kenapa bikin festival. Kenapa bikin festival? Oh ya, ada festival. Iya, festival Foodies Palembang. Iya, Foodies Palembang. Itu karena aku pengen ngangkat, jajanan UMKM itu nggak cuma dari rumah doang. Bisa loh ada di satu tempat dan orang tahu dan unik-unik gitu. Ya kita punya banyak makanan unik yang. Makanya. Ada, kalau saya sampai sekarang itu masih nyari ya, kayak ada jiwa, bintang balik gitu. Itu sudah sulit ditemuin. Tapi kalau doyan makan itu rasanya nggak tergantikan. Iya, karena itu kan
memori juga ya kak, memorable banget kalau makanan-makanan kayak kalau orang kayak saya, mungkin kalau teman-teman lihat ukuran saya, orang bilang musik itu bangunin buat saya makanan banget. Iya. Jadi ada beberapa makanan yang saya nggak mau lagi senggol karena pahit memorinya. Iya kak ya. Makanan yang dulu dimakan sama mantan. Masya Allah. Bodoh amat, nggak mau lagi. Oh itu bukan makanan doang, itu kayak tempatnya atau gitu. Dan rasa makanannya kadang-kadang ya. Adalah jadilah cukup pada saat itu kita nyicipin ya. Kayaknya gitu. Iya, nah, gini deh. Ini yang terakhir nih saya tanya nih. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada salah satu chef yang terkenal lah. Itu kasih komentar nyinyir tentang para food influencer. Iya. Ya, soalnya gimana mereka bisa, gimana sih? Pokoknya hubungan sama chef gitu ngerusak. Iya. Jadi tidak subjektif atau gimana penilaiannya kan? Orang bilang, saya memang beberapa ketika bilang bakso paling enak, ini paling enak gitu, ada ya 60-40 lah. 60% mau percaya, 40% ada sedikit skeptisme. Kalau dimakan pakai receh sendiri, ada filter khusus nggak? Jadi memang kalau ini memang nggak layak, nggak enak, udah kita nggak terima gitu. Iya. Ada yang seperti itu ya? Sesuai lidahku. Oh gitu ya. Ya ini kan apa? Kalau dan kami menghindari kayak paling-palingan. Kecuali yang kayak makan kue termahal yang ada di Palembang. Iya, karena kita sudah ada datanya. Ya, ada datanya. Ini segini bisa segini, ini harganya segini ya. Oh bisa nih mahal ini, termahal di Palembang ini kita cicipin. Atau kecuali kalau misalnya makanan pertama yang pakai ini ya, itu kita udah survei tuh. Jadi emang beneran datanya seperti itu. Jadi kalau misalnya paling enak, paling pedas, itu kan subjektif. Siapa yang nyicip? Nah kita nggak pernah pakai itu. Oh, kita enggak, memang makan pakai receh memang menghindari penggunaan kata yang lebay ya. Karena gini kak, kalau untuk follower aku ya, aku makan pakai tangan kiri aja, lupa ganti tangan, itu diingetin loh. Oh gitu. Langsung di komen. Oh. Iya kak. Jadi ada interaksi sama. Iya. Oh ini sudah dibangun trust ya berarti ya. Karena pernah tuh aku salah, bukan ya, aku kayak kurang kayak makan. Kita kan makan kadang suka ini ya, suka saking serunya gitu, lupa gitu kan ganti tangan. Itu komen, itu bukan komen ya, reply di DM. Min, kok makannya pakai tangan kiri? Waktu itu makan steak kalau nggak salah. Steak kan motong pakai tangan kanan, garpu di tangan kiri, jadi otomatis kita makan pakai tangan kiri kan. Min, kok makannya pakai tangan kiri? Ini aku nonton story Mimin atau video Mimin itu sama ponakan-ponakan lo, kan ponakan aku itu bertanya yang kecil-kecil ya, ponakan-ponakan yang SD katanya. Terus ponakan aku nanya, tante itu makannya pakai tangan kiri. Nah, lain kali jangan ya Min. Mereka udah ngingetin gitu, dan aku juga oh iya ya. Ketika kita sudah punya follower dan kita sudah punya influence ya, sudah punya pengaruh, harus paham bahwa yang kita arahkan tuh harusnya kebaikan gitu. Kalau misalnya sekali aja kita mengarah mereka ke keburukan atau mengarah mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk, dosanya juga jariah jatuhnya. Makanya oh iya ya gitu. Makanya aku sangat menghindari kayak makan makanan yang sia-sia, terus yang mubazir ya. Mubazir. Ya ada, kalau kemarin tuh sempat tren tuh di luar ya. Yang nanti bikinnya itu bahkan satu ember dituangin gitu. Itu wadahnya sekecil gitu kan. Iya, itu sangat tidak ini ya. Yang nggak mendidik sekali. Yang itu. Seember dituangin. Iya, dituangin. Nanti terus banyak yang satu tepung karung itu. Iya, langsung itu gitu. Kalau di luar itu udah banyak head kombinasi. Cuman lucunya kayak gini kak. Orang sudah tahu itu video jelek, tapi mereka seneng tuh mampir buat ngatain. Apalagi orang Indonesia. Iya, padahal itu sebenarnya secara analitik ningkatin engagementnya. Tetap bagus sih. Iya, harusnya ketika lihat kayak gitu udah klik aja kalau di YouTube. Report atau don't recommend this channel udah. Report. Jadi lama-lama orang yang kayak gitu udah nggak punya tanggung lagi kan. Ya itu makin dia viral, makin dia jelek, makin cepat terkenal. Itu di Indonesia sih. Ya itu budaya yang mudah-mudahan kedepannya bisa berubah. Amin. Oke teman-teman. Udah selesai ya? Saya maunya banyak nih ngobrol.
Tapi berhubung kita punya keterbatasan baterai, kamera, dan memori, kita simpan ini mungkin untuk di studio. Oke, teman-teman.